Halo, tes. Bu Cindy, sehat nggih? Ini Bu Amel, alhamdulillah. Oke, oke, terima kasih Bu Cindy. Baik, dengan waktu yang sudah diberikan kepada kita di room ini selama kurang lebih 120 menit atau 2 jam ya dengan sesi tanya jawab, maka saya mohon izin untuk memulai saja eh, pembekalan hari ini dari tema yang sudah kita siapkan ya. Jadi yang sudah Anda pilih di sini yaitu aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa. Ini merupakan tema 2 yang diselenggarakan oleh fakultas ya, Fakultas Hukum ya, di antara banyak sekali tema yang disampaikan atau diselenggarakan oleh fakultas-fakultas lain di UB untuk kegiatan MMD ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya juga mohon izin ya kepada mahasiswa di sini karena keinginannya adalah kita bisa 2 arah ya. Jadi meskipun mekanismenya adalah pembekalan, maka harapan saya adik-adik mahasiswa ini juga bisa nanti berdialog dengan kita gitu ya. Saya pun juga mungkin akan bertanya adik-adik ini ada di mana ya untuk kegiatan MMD-nya. Monggo untuk memperlihatkan layar atau menyalakan kameranya, mahasiswa. Saya persilakan. Halo? Ini masih malu-malu semua ini tampaknya. Ada yang dari Fakultas Hukum? Oke, ada Mas Faiz Nur Iman, nggih? Nggih, Ibu. Ya, dari fakultas mana Mas Faiz? Fakultas Hukum, Ibu. Oke, Fakultas Hukum ya. Oke, ini anak buah kita ini ya. Di mana Mas Faiz lokasi MMD-nya? Di Probolinggo, Ibu, Kecamatan Tongas. Kecamatan? Tongas. Tongas. Oke, siap. Oke, tampaknya juga sudah hadir Bapak Afrizal. Bapak Afrizal ini juga salah satu pemateri ya, tim pemateri kita. Nah, monggo yang lain juga ikut mengaktifkan kamera ya, adik-adik mahasiswa agar kita juga bisa komunikasi 2 arah. Baik, saya izin untuk men-share screen PPT saya di sini, PPT tim 2 dari Fakultas Hukum di sini. Nah, sudah terlihat ya? Baik, terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi, selamat berbahagia untuk semuanya. Adik-adik mahasiswa yang pada hari ini ada kegiatan pembekalan tahap 2 mahasiswa membangun desa MMD Universitas Brawijaya. Nah, sesuai dengan yang telah kita prologkan di depan ya. Jadi tema aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa ini diselenggarakan oleh tim 2 dari Fakultas Hukum UB yang nanti akan dilaksanakan gitu kan ya, dibuat ini pembuatnya kami, akan dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa di lokasi-lokasi yang telah ditentukan gitu kan ya. Nah, di sini nanti pembekalan dilakukan dengan tim kami. Saya ada Amelia Sri Kusuma Dewi ya, adik-adik dari Fakultas Hukum UB. Kemudian ada Ibu Cindy Arnis Putri, kemudian ada Bapak Afrizal, ada Ibu Ranitya Ganinda, dan ada Ibu Rumi Suwardianti. Tetapi khusus untuk Bu Rumi hari ini karena ada izin sakit ya beliau, sehingga kami berempat nanti yang akan menyampaikan pembekalan pada pagi hari ini. Dalam kegiatan
aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa, ya, adik-adik mahasiswa semua. Harapannya dengan tema ini, dengan tema ini, gitu kan, kita menemukan suatu cara atau mekanisme agar apa yang akan kita lakukan nanti dapat menjadi stimulan dalam kegiatan ekonomi kreatif yang ada di desa-desa yang nanti adik-adik akan melakukan kegiatan MMD. Ini adalah sebuah proses pengembangan potensi desa yang ada di desa masing-masing nantinya menjadi suatu kegiatan ekonomi kreatif masyarakat desa. Dan harapannya adalah nanti akan dikawal dalam sebuah kerangka legalitas yang sah menurut hukum. Jadi kita tidak bicara soal bagaimana atau apa saja kegiatan ekonomi kreatif itu nanti, tapi sesuai dengan bidang tema ini, maka arahnya adalah pengawalan dalam kerangka legalitas yang sah menurut hukum. Sehingga nantinya memaknai kegiatan ekonomi yang kemudian akan dikuatkan. Jadi langkah pertama dalam penguatan tadi adalah menuju legalitas yang sah terlebih dahulu. Ya, sehingga nanti produk-produk ekonomi kreatif masyarakat desa binaan yang dihasilkan akan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, sehingga harapannya secara produk nanti juga dapat bersaing dan berdaya guna maksimal, ya. Dan pada akhirnya adalah bicara peningkatan taraf hidup masyarakat desa sesuai dengan tujuan besar dari kegiatan MMD ini. Nah, peningkatan atau penguatan kegiatan ekonomi melalui pemberian kerangka legalitas yang sah menurut hukum ini adalah suatu kepastian, ya, keniscayaan, keharusan, kewajiban, gitu kan, ya. Karena negara, hukum dalam konteks ini tidak akan dapat memberikan perlindungan, ya, manakala kemudian tidak ada legalitas yang sah. Itu kerangka berpikirnya, ya. Sehingga harapannya nanti dalam konteks pengembangan produknya itu sendiri, adik-adik mahasiswa juga bisa mendampingi desa-desa binaan tadi, ya, tetapi tentu saja dengan berbingkai pada legalitas tadi, ya, sehingga dasar pondasi kekuatannya, ya, semakin optimal dengan adanya perlindungan hukum yang telah diberikan melalui pemberian legalitas tadi. Nah, dalam kegiatan dengan tema aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa ini akan kemudian dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum intinya. Penyuluhan hukum di sini kalau bisa nanti, ya, memberikan masukan yang lebih, ya, effort yang lebih, maka tidak hanya sekedar penyuluhan sebenarnya, melainkan sampai ke fase pendampingan, gitu kan, ya. Jadi penyuluhan ini adalah salah satu tahapan saja nanti dalam prosesnya. Nah, tapi ada kegiatan lain, ya, yang bisa dilakukan, ya, selain penyuluhan, yaitu pendampingan, ya. Tapi monggo nanti akan bergantung kepada kondisi dari desa binaan di mana mahasiswa berada, dan juga kondisi dari SDM yang nanti akan bekerja sama dengan mahasiswa, apakah sampai di tahap yang mana, hanya memberikan penyuluhan ataukah pendampingan, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk topik bahasannya yang nanti akan diuraikan dalam kegiatan-kegiatan satu persatu, ya. Ada 5 topik bahasan yang nanti akan yang masuk ke dalam tema kedua ini, ya, atau tema aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa. Yang pertama adalah inisiasi pembentukan UMKM melalui pendirian badan usaha, ya.
untuk inisiasi pembentukan UMKM melalui pendirian badan usaha ini, ya, berarti nanti mahasiswa akan melakukan kegiatan MMD, ya, berkisar pada penyuluhan maupun pendampingan terkait pembentukan badan usaha yang tepat, ya, untuk membingkai, ya, kegiatan usaha UMKM ini sesuai dengan potensi yang ada di desa binaan, ya. Jadi ini adalah di kegiatan ini adalah fasenya mencari bentukan badan usaha yang tepat untuk pembentukan UMKM tadi. Nah, yang kedua ada kegiatan perizinan produk UMKM, ya. Izin, ya, mekanisme perizinan ini adalah suatu mekanisme yang kemudian menjadi wajib, ya, sehingga pelaku usaha UMKM nantinya dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Karena kalau kemudian tidak ada izin yang diberikan, berarti otomatis kegiatan usahanya juga menjadi tidak mendapatkan perlindungan hukum gitu ya, untuk memasarkan produk yang kemudian dihasilkan tadi, produk barang ataupun jasa tadi, ya. Sehingga hal ihwal izin ini nanti adalah tujuannya adalah menjadi legitimasi awal terkait kegiatan usahanya yang dilakukan oleh masyarakat desa binaan nanti. Nah, kegiatan ketiga adalah terkait hak atas kekayaan intelektual produk UMKM. Nah, ini mekanisme pendaftaran dari haki atas produk UMKM yang yang dibuat oleh masyarakat desa binaan, ya. Sehingga kalau izin ini adalah tercover pada kegiatan usahanya, ya, entah badan usaha apa yang dibentuk nanti juga. Nah, pada konteks hak atas kekayaan intelektual atau hakinya di sini ini adalah pengakuan atas produknya, ya, atas produk UMKM-nya, ya. Yang keempat, kita akan bicara soal kegiatan pemberian sertifikasi halal produk UMKM, ya. Ini adalah mekanisme perizinan yang kemudian baru yang nanti akan bisa disampaikan kepada masyarakat desa binaan, ya, terkait dengan pemberian sertifikasi halal ini. Nanti akan diterangkan juga salah satunya karena memang hampir sebagian besar di sini mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga labeling atau sertifikasi halal produk ini menjadi suatu hal yang cukup penting, gitu kan, ya. Nah, yang kelima, ya, kegiatan terakhir adik-adik mahasiswa, di sini ada pendirian badan usaha milik desa. Kalau nomor 1 dan nomor 4 sampai dengan nomor 4, ya, pada kegiatan-kegiatan tersebut bisa pusat di dalam kegiatan yang dilakukan masyarakat di desa binaan. Nah, kalau yang kegiatan kelima di sini akan berpusat pada proses pendirian badan usaha milik desa yang berarti mengembangkan potensi desa dalam konteks bagaimana kemudian potensi desa tadi bisa berdampak kepada APBDes, ya. Jadi hasil dari pendirian badan usaha milik desa ini kerangkanya nanti tujuannya adalah meningkatkan APBDes karena memang bermodalnya dari APBDes. Berarti di sini kita bicara lingkup pemerintah desanya, ya. Jadi potensi desa yang kemudian diselenggarakan bersama-sama, gitu kan, ya, melalui pendirian badan usaha milik desa, ya. Nah,
apakah bisa berbarengan? Bisa saja, gitu kan ya. Jadi masyarakatnya juga berdaya, desanya kemudian pasti nanti harus berdaya juga, gitu kan ya. Baik secara personal oleh tiap-tiap masyarakat desa maupun secara komunal ya, melalui pendirian badan usaha milik desa, gitu kan ya. Jadi di sini sifatnya adalah dari 5 kegiatan tadi. Kita tidak hanya bicara pada kegiatan penguatan ekonomi kreatif masyarakat desanya, tapi juga sebenarnya pada akhirnya adalah pemerintah desa juga, gitu kan ya. Nah, output dan outcome yang diharapkan secara general, secara garis besar di sini, gitu kan ya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberian perlindungan hukum melalui legalitas pendirian baik badan usaha itu sendiri maupun legalitas terkait dengan badan usaha yang didirikan masyarakat desa sendiri, ya, dan juga pemberian perizinan produk UMKM, hak atas kekayaan intelektual serta sertifikasi halal dari produk UMKM. Ya, jadi itu nanti hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MMD. Ya. Nah, sesuai dengan rumusan 5 kegiatan tadi, maka yang pertama adalah kegiatan optimalisasi potensi usaha mikro dan kecil melalui pendampingan inisiasi pembentukan badan usaha pada UMK. Ya. Kegiatan ini sekali lagi tadi saya sampaikan adalah fokus kepada pemilihan dan pembentukan bentuk badan usaha. Ya, dan yang akan mempresentasikan apa saja sih latar belakang kegiatan-kegiatan, output-output yang nanti bisa dihasilkan. Ada Ibu Cindy Arnis Putri ya, sarjana hukum magister kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya. Salam Bu Cindy, sehat ya Bu? Oke. Pagi Bu Amel, sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, sehatnya agak batuk dikit kalau saya, Bu. Sudah beberapa hari belum tampak hilal kesembuhan ya. Semoga kita semua diberi sehat. Monggo Bu Cindy, saya berikan waktu kurang lebih ya 15 menit ke depan maksimal untuk mempresentasikan temanya. Kegiatannya. Nah, Bu Cindy, terima kasih. Saya izin stop share ya, Bu Cindy. Nanti Ibu langsung melanjutkan menampilkan sendiri. Baik Bu Amel, di sini saya izin untuk share screen nggih. Oke, terima kasih. Baik, apakah sudah terlihat nih Bu untuk slide? Sudah. Baik, kalau begitu izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama yang saya hormati Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi SHMKN selaku koordinator dari tim FH2 dan juga Ibu Saparila Worokinasih selaku panitia MMD. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan sedikit poin-poin kegiatan dari tema kami, yaitu kegiatan yang pertama. Grand Team-nya adalah inisiasi pembentukan UMKM melalui pendirian badan usaha. Nah, kemudian di sini judul kegiatannya berarti kami mengambil optimalisasi potensi usaha UMK melalui pendampingan inisiasi pembentukan badan usaha pada UMK. Nah, apa yang melatar belakangi dari kegiatan ini sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwasanya desa memiliki potensi yang besar yang perlu dikembangkan dalam segi UMK atau usaha mikro kecil. Nah, sayangnya potensi tersebut seringkali terabaikan. Terabaikan oleh apa? Oleh pelaku usaha yang kadang mengabaikan pentingnya legalitas usaha. Padahal sebagaimana kita ketahui, legalitas usaha ini memiliki peran dan andil yang penting dalam pengembangan UMK-nya, seperti itu. Dan kemudian selain mengabaikan dari legalitas usaha, kebanyakan masyarakat masih belum mengetahui bentuk-bentuk badan usaha yang dapat didirikan untuk UMK itu sendiri. Sehingga di sini masyarakat masih belum memperoleh pemahaman sebenarnya dalam bentuk badan usaha apa saja sih UMK ini kemudian dapat didirikan seperti itu. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dalam kegiatan ini
Ada 4 poin subkegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah perlu dilakukan pendataan jumlah kegiatan usaha UMK di desa. Jadi nanti adik-adik semua dalam melakukan kegiatan ini, tahap awal yang harus dilakukan oleh adik-adik adalah dapat berkoordinasi dengan perangkat desa atau dengan pihak-pihak terkait dengan berapa banyak sih jumlah kegiatan usaha UMK yang terdapat di desa yang dibina, seperti itu. Nanti dari situ kemudian adik-adik dapat melanjutkan ke poin subkegiatan yang kedua, yaitu melakukan identifikasi. Dari data-data UMK desa yang telah didapat tadi, maka kemudian adik-adik dapat mengidentifikasi, oh ternyata dari katakanlah misalnya ada 50 UMK, ternyata 30-nya belum memiliki legalitas pendirian badan usaha. Oh, sedangkan yang lainnya sudah memiliki. Maka di sini berarti target sasarannya adik-adik adalah untuk UMK yang belum memiliki legalitas pendirian badan usaha itu sendiri. Jadi biasanya kalau dari masyarakat di desa yang belum mengetahui pentingnya legalitas pendirian, biasanya mereka hanya menjalankan dulu kegiatan usahanya. Urusan pendiriannya mungkin nanti nomor sekian, bukan termasuk ke dalam prioritasnya. Nah, sehingga di sini adik-adik harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemahamannya berarti melalui apa? Dalam hal ini berarti harus dilakukan adanya sosialisasi penyuluhan dan pendampingan hukum dan non-hukum terhadap pendirian badan usaha. Dari sosialisasi ini sendiri berarti adik-adik tidak hanya memberikan penyuluhan terkait dengan apa-apa saja badan usaha yang dapat didirikan, tapi adik-adik juga memberikan pendampingan, baik itu pendampingan hukum maupun non-hukum terhadap pendiriannya. Seperti itu. Nah, dari setelah dilakukan sosialisasi dan peningkatan terhadap pemahaman masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha, kemudian adik-adik di sini dapat melanjutkan ke subkegiatan yang keempat, yaitu pendirian badan usaha UMK di desa. Begitu. Dari rangkaian kegiatan ini, pada dasarnya kami di sini kita tahu ya, pada dasarnya badan usaha itu memiliki banyak sekali bentuknya. Ada mulai dari persekutuan perdata, mascap, usaha dagang, firma, CV, PT, bahkan sampai ke BUMN, BUMD, koperasi, yayasan. Ada banyak sekali bentuk-bentuk badan usaha. Namun di sini kami kembali lagi mengkategorikannya hanya ke dalam 3 bentuk badan usaha yang boleh dikatakan paling banyak dilakukan di dalam masyarakat pelaku usaha UMK, seperti itu. Yaitu ada firma, ada CV, dan juga ada PT. Kalau berdasarkan dari data statistik yang kami peroleh dari BPS, pada dasarnya sebagian besar kegiatan UMK didirikan dengan bentuk badan usaha yang kedua ini, yaitu adalah CV atau komanditer Penoscap, di mana hampir 90% kegiatan UMK biasanya berkisar di CV ini tadi. Nah, karena tadi kita juga harus melakukan pendampingan, pertama kan dilakukan sosialisasi penyuluhan, jadi di sini adik-adik akan menjelaskan firma ini bentuknya apa, bagaimana, apa bedanya dengan CV, dan terlebih lagi apa perbedaannya dengan PT. Mungkin bagi masyarakat yang mengetahui hanya sebagian besar PT, padahal kita tahu ya masing-masing bentuk badan usaha ini harus juga disesuaikan dengan kondisi, baik itu kondisi pelaku usaha maupun kondisi UMK itu sendiri. Jadi tidak serta-merta lantas adik-adik mengarahkan, oh karena 90% tadi yang dikatakan oleh Bu Cindy merupakan CV, kita arahkan saja semua ke CV. Tidak ya, jadi adik-adik harus memberikan pemahaman dulu apa bedanya masing-masing serta kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing badan usaha. Setelah dilakukan sosialisasi, kemudian adik-adik juga akan melakukan pendampingan. Di sini saya memberikan secara garis besarnya terkait dengan syarat pendirian badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau misalnya firma seperti kita ketahui berarti harus dibuat dengan akta otentik. Akta otentik itu apa, Bu Cindy? Mungkin dari sini ada dari beragam fakultas ya, tidak hanya dari fakultas hukum. Jadi kalau akta otentik ini adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti itu. Jadi tidak hanya para pihak saja, tapi di sini juga melibatkan pejabat umum yang berwenang. Dalam hal ini berarti misalnya notaris, seperti itu. Kemudian setelah dibuat dengan akta otentik, barulah didaftarkan. Didaftarkannya melalui apa?
melalui sistem administrasi badan usaha. Seperti itu. Untuk terkait dengan mekanisme teknisnya dan seperti apa, ini sebenarnya sudah ada disampaikan di modul G, Bu Amel. Jadi nanti mungkin adik-adik bisa membacanya bagaimana sih terkait dengan sistem administrasi badan usaha ini. Seperti itu. Firma dan CV pada hakikatnya memiliki kesamaan dari sisi pendiriannya, yaitu sama-sama didaftarkan dengan akta otentik, artinya di sini berarti kembali kita memerlukan koordinasi dengan notaris dan juga didaftarkannya melalui sistem administrasi badan usaha. Namun yang membedakan di sini kembali adalah dalam hal PT. Sebagaimana kita tahu PT ini bentuknya paling berbeda karena apa? Dia merupakan badan hukum. Karena dia merupakan badan hukum, artinya dia merupakan subjek hukum sehingga mempunyai harta yang terpisah dari harta pendirinya. Oleh karena itu pendirian PT di sini tidak cukup hanya dengan akta otentik. Kemudian dia juga harus didaftarkan dan juga harus memperoleh pengesahan dari lembaran negara dari Kemenkumham. Seperti itu. Memang yang PT mungkin prosesnya sedikit lebih panjang daripada, bukan sedikit lebih panjang, memang lebih panjang daripada firma dan CV, tapi kembali lagi nanti biasanya PT ini dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha UMK dengan modal yang besar, seperti itu. Di sini kalau kemudian pendaftarannya melalui apa? Kalau tadi pelaporannya di sini melalui SABU, kalau di sini pendaftaran PT melalui AHU, di mana di sini semuanya baik itu SABU maupun AHU sudah dapat diakses secara online. Di sini saya memberikan contohnya dari laman websitenya seperti apa sih seperti apa sih caranya misalnya melakukan pendaftaran PT melalui AHU ataupun SABU. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka output yang dihasilkan, karena tadi subkegiatannya ada 4, maka di sini outputnya pun juga ada 4. Output yang dari kegiatan pertama yaitu berarti adik-adik diharapkan sudah mampu mengumpulkan data terkait jumlah UMK di desa lokasi atau desa yang dibina oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian dari subkegiatan yang kedua, maka di sini adik-adik dapat sudah mengidentifikasi, maka di sini harus sudah terkumpul data UMK yang belum memiliki legalitas terkait dengan pendirian badan usaha. Kemudian output yang ketiga dari sosialisasi dan pendampingan, maka output yang diharapkan dari subkegiatan tersebut adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha bagi UMK di desa terkait. Terkait apa? Terkait pentingnya legalitas pendirian badan usaha UMK. Dan kemudian dari kegiatan keempat yaitu pendampingan pendirian badan usaha, yaitu berarti diharapkan outputnya adalah meningkatnya jumlah UMK di desa lokasi yang memiliki legalitas dalam pendirian badan usaha. Baik, mungkin dari saya kegiatan 1 sudah sampun selesai, Bu Amel. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Bapak Afrizal nih untuk kegiatan 2. Oke, siap. Terima kasih Bu Cindy. Monggo Bapak Afrizal atau Bu Ranitya terlebih dahulu nggih, saya persilahkan. Monggo Bu Ninda dulu, boleh Oke. Bu. Oh siap, siap. Bu Ninda, monggo, katanya ada kegiatan juga soalnya di fakultas. Saya persilakan Bu Ranitya. Halo, Bu Ninda? Halo, Bu Ninda? Tampaknya Bu Ninda mungkin masih ada kelas atau bagaimana ya Pak? Pak Afrizal terlebih dahulu kah? Baik, ya Bu. Silakan. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih waktunya Ibu Dr. Amel atas kesempatannya, dan juga Bapak Ibu Panitia MND Membangun 1000 Desa, dan juga teman-teman mahasiswa peserta dari MND atau mahasiswa Membangun 1000 Desa. Jadi menyambung apa yang telah disampaikan Ibu Cindy tadi, kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan
kegiatan kedua dari modul yang telah disusun, khususnya kaitannya dengan tema kedua dari Fakultas Hukum. Nah, kegiatan kedua ini meliputi sosialisasi perizinan produk UMK atau usaha mikro kecil. Nah, nanti kegiatannya apa saja bisa di next Bu Cindy, mohon izin. Oke, nah di sini ini menjadi latar belakang mengenai mengapa penting sosialisasi perizinan produk usaha mikro kecil. Jadi dalam bisa kita lihat khususnya akhir-akhir ini dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil menengah itu menjadi kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain juga dari sisi jumlah paling besar, UMKM ini juga mempunyai ketahanan atau istilahnya dia tahan dari segi goncangan ekonomi apapun. Seperti misalkan kemarin COVID, salah satu penyangga ekonomi yang ada di Indonesia salah satunya karena ada UMKM. Sehingga dalam konteks ini UMKM menjadi satu hal yang penting untuk sumbangsi perekonomian di Indonesia. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ada beberapa dasar hukum yang bisa dilakukan atau yang bisa digunakan teman-teman untuk bahan nantinya ketika melakukan sosialisasi, misalkan Undang-Undang UMKM tahun 2008, kemudian juga PP UMKM nomor 7 tahun 2021. Ini kaitannya dengan perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dari sini bisa next selanjutnya. Nah, di sini nanti apa yang akan teman-teman lakukan di dalam sosialisasi perizinan UMK nanti, teman-teman tentu akan menyampaikan kira-kira pentingnya perizinan, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Amel kaitannya dengan perizinan, kemudian perlindungan hukum. Nah, di sini nanti teman-teman fokusnya pada izin usaha mikro dan kecil atau IUMK yang merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga online single submission untuk usaha mikro dan usaha kecil. Nah, apa saja yang diperlukan? Nah, ini nanti kira-kira ada alurnya, mulai dari pelaku usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun, kemudian pelaku usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam OSS, dan juga OSS akan menerbitkan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap. Nah, itu nanti yang akan teman-teman lakukan kepada tentu saja desa, juga pelaku usaha yang ada di desa dan juga masyarakat. Nah, di samping juga apa khususnya konkretnya kegiatan yang teman-teman bisa lakukan, bisa di next Bu Cindy. Nah, yang pertama tentu sebagaimana alur dari MMD ini, nanti teman-teman akan melakukan pendataan. Jadi akan melakukan survei, melakukan pendataan kondisi UMK yang ada di masing-masing desa. Apakah di sana sudah ada izinnya atau belum? Nah, paling tidak ada NIB-nya atau belum di masing-masing UMK yang ada di masing-masing desa, pelaku usaha dan lain sebagainya. Baru kemudian ketika melihat data tersebut, teman-teman nanti akan mencoba merumuskan materi sosialisasi, mulai dari materi dalam modul, kemudian juga di samping itu kaitannya dengan produk ada PIRT dan juga ada izin dari Badan POM dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana yang disampaikan di sosialisasi ini kaitannya dengan pentingnya perlindungan hukum, pentingnya perizinan, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk UMK yang ada di desa. Selanjutnya, Bu Cindy.
Nah, untuk output-nya apa? Jadi untuk output dari kegiatan kedua, dari tema kedua Fakultas Hukum ini, yang pertama adalah tentu ada satu kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan izin usaha mikro dan kecil. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan penyuluhan hukum, kemudian khususnya ketika misalkan teman-teman mendapatkan data di mana ada pelaku usaha atau masyarakat yang belum mempunyai izin, ini teman-teman bisa melakukan pendampingan. Nah, nanti pendampingan apa yang teman-teman bisa lakukan karena semuanya menjadi satu dalam OSS, perizinannya bisa melakukan secara online. Teman-teman nanti bisa membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan UMK tersebut atau izin produk UMK tersebut ke OSS atau mungkin ke PIRT atau mungkin ke Badan POM. Jadi itu nanti yang teman-teman bisa lakukan. Jadi ada transfer ilmu kepada masyarakat, pelaku usaha, dan juga bisa membantu juga sekaligus dalam konteks mendampingi izin usaha mikro dan kecil. Selain itu juga tentu output yang kedua yang mungkin secara tidak langsung, maka dengan adanya kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini akan meningkatkan pemahaman pentingnya izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha di desa. Jadi kegiatannya kurang lebih seperti itu. Intinya adalah melakukan penyuluhan hukum dan pendampingan usaha mikro kecil. Khususnya kalau misalkan kita lihat di awal, kegiatan pertama yang teman-teman lakukan adalah pendataan terlebih dahulu. Kira-kira dari sisi atau dari masyarakat desa ini berapa pelaku usaha yang sudah mempunyai izin dan berapa yang belum mempunyai izin. Nanti kan dari situ bisa menjadi dasar pengambil kebijakan kebijakan berdasarkan dari data. Gitu. Mungkin itu saja Ibu Dr. Amel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afrizal. Monggo dilanjut dengan kegiatan ketiga, perlindungan kekayaan intelektual terhadap UMKM, Bu Ranitia Ganinda, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya persilakan. Terima kasih Bu Dr. Amel, saya mohon izin. Apa mungkin saya kalau diperbolehkan share screen sendiri, ini yang megang screen-nya Bu Cindy atau? Cindy. Nanti saya izin share screen sendiri. Terima kasih Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bu Dr. Amel dan juga semua rekan-rekan saya dari Fakultas Hukum. Selamat pagi. Teman-teman semuanya sehat? Ini kok sepertinya lemas lunglai ya. Ini semuanya off cam. Bisa dengar suara saya? Boleh saya dikasih tanggapan walaupun semuanya off cam? Halo? Ada orang di sini? Atau ini cuma masuk Zoom tapi ditinggal yang lain-lain? Ada orang di sini? Boleh dikasih tanggapan? Mbak Hanifah ada? Yang lain mungkin? Halo? Nggak ada ini orangnya. Jadi cuma mungkin ada? Boleh kasih suara dong? Ada? Terdengar ya? Oke, good. Semuanya dari Fakultas Hukum? Ada yang bukan dari Fakultas Hukum? Semuanya dari Eva? Sepertinya mungkin enggak, semuanya dari Fakultas Hukum ya, Bu Dr. Amel dan juga rekan-rekan. Mbak yang menjawab ini kebetulan ya. Mbak Arvin dan Mas ini ya, Mas Arvin dan Mbak Hanifah dari Fakultas mana kalau saya boleh tahu mungkin? Di Fakultas Hukum? Atau yang lainnya dari Fakultas Hukum? Oh, dari FH kebetulan ya. Jadi, dari FEB. Oke, saya percaya mungkin nggak semuanya ini dari FEB. Saya yakin nggak semuanya dari Fakultas Hukum. Jadi mungkin apa yang disampaikan awal-awal ini kalau misalnya bahasanya terlalu hukum, sebenarnya bisa ditanyakan ya teman-teman semuanya ya. Karena mungkin memang MMD ini kan tujuannya adalah lintas fakultas, memang akhirnya bidang keilmuannya terus kemudian menjadi multidisiplin. Seperti yang dikenalkan Ibu Dr. Amel, salam kenal, saya Ranitia Ganinda, biasanya dipanggil Bu Ninda. Biasanya kalau masuk FEB mungkin ada beberapa yang kenal ya, karena juga bersama Bu Cindy dan Pak Afrizal sesungguhnya kami juga mengajar di FEB beberapa kali untuk mata kuliah hukum komersil. Pagi ini akan memberikan pembekalan sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, karena tema besarnya adalah terkait ekonomi kreatif di desa, tapi saya mengambil dari perspektif kekayaan intelektual. Jadi saya izin share screen ya teman-teman semuanya. Semoga walaupun off cam masih ada yang mendengarkan dan melihat ya, jadinya nggak sedih-sedih banget lah pagi-pagi teman-teman semuanya ya, hari Senin.
disuruh memberikan tema. Oke. Nggak ngomong Nah, sendiri ya, Bu? tema ketiga ini nanti kayak ngomong sendiri ya Bu Amel ya. Sama ini kayak memang lagi musim batuk ini Bu Amel. Saya juga lagi batuk jadinya serak-serak. Nah, teman-teman semuanya tadi seperti yang mungkin juga melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Afrizal dan juga Bu Cindy, saya mengambil temanya di sini mengenai perlindungan kekayaan intelektual terhadap UMK. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Afrizal, kalau kita bicara data, 95% lebih pelaku usaha di Indonesia itu memang dipegang oleh pelaku usaha kecil. Jadi data mengatakan seperti itu. Termasuk juga di desa. Sesungguhnya banyak sekali potensi-potensi usaha yang dimiliki oleh UMK di desa, namun memang kalau saya bicara pasti orientasinya dari pelaku usaha itu adalah mereka hanya mengejar keuntungan semata. Jadi mungkin selama ini perspektifnya adalah perspektif, oke, saya inginnya mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau misalnya juga saya mengajar di FEB atau di fakultas lain, biasanya menganggap hukum ini adalah, oh ya sudah, hukum itu berarti hanya berkaitan dengan sesuatu yang di pengadilan saja misalnya, atau mungkin kalau kita bicara hukum itu lebih akrabnya dengan hukum yang berkaitan dengan ya pidana, mungkin itu yang lebih banyak berseliweran sehingga yang diketahui oleh teman-teman non-hukum. Padahal kalau kita bicara hukum, dia juga punya kaitan yang sangat erat dengan bidang ekonomi. Salah satunya makanya ada bidang hukum ekonomi, yang mana dalam bidang hukum ekonomi itu adalah intinya bagaimana terus kemudian pemerintah membuat regulasi untuk support atau mendukung kegiatan bisnis. Nah, salah satunya cukilannya ini yang kita bawa ke dalam tema MMD kali ini. Makanya terus kemudian tema besarnya adalah ekonomi kreatif. Karena memang sekarang ya trennya teman-teman semuanya, kebijakan pemerintah dan juga sepertinya bukan hanya pemerintah, karena juga di seluruh dunia saat ini hype-nya atau trennya semua berbondong-bondong ke arah ekonomi kreatif. Bagaimana terus kemudian usaha itu nggak seperti dulu, apalagi juga sekarang dengan adanya teknologi dan sebagainya. Nah, memang, tapi ya terus kemudian teman-teman semua sedihnya dengan berbagai digitalisasi, dengan berbagai pertumbuhan ekonomi yang kreatif, digital, dan sebagainya ya. Pokoknya tagline-nya kan sekarang seperti itu. Ternyata tidak diiringi dengan literasi masyarakat yang memadai. Makanya kalau teman-teman suka lihat ada berita, misalnya ini agak-agak out of topic ya, investasi bodong atau misalnya ketidaktahuan pelaku usaha terkait pendaftaran yang sekarang semuanya serba online dan sebagainya. Itu semua karena memang literasi masyarakat ternyata kalau kita bicara data lagi-lagi itu belum gitu loh, belum sejalan dengan pertumbuhan digitalisasi dan ya semua yang berbau digital termasuk di ekonomi ya yang semakin marak. Makanya itu teman-teman semuanya mungkin dengan melalui program MMD ini teman-teman bisa share kepada para warga ya, kepada para masyarakat di desa gimana caranya sih terus kemudian agar usaha mereka itu ya dengan pendekatan hukum itu bisa semakin berkembang. Jadi memang hukum ini lebih ke sesuatu yang terutama yang kekayaan intelektual ya teman-teman semua, dia itu lebih kepada sesuatu yang intangible atau nggak kelihatan sebenarnya. Misalnya saya kasih contoh teman-teman semuanya. Bu, nggak ada bayangan sih Bu kekayaan intelektual itu yang kayak apa? Saya ambil contoh teman-teman. Misalnya sama-sama untuk suatu produk, ya kan sama-sama ayam goreng nih misalnya. Nah, kalau misalnya saya Bu beli produknya Sabana atau saya boleh minta izin sebentar ya, kok ada telepon dari rumah ya teman-teman semua, sebentar, mohon maaf. Menit. Monggo. Angkat karena dari rumah, saya kira urgent ternyata enggak. Jadi seperti teman-teman semua misalnya, sama-sama produk ayam ya. Jadi misalnya satu tahu ada produk ayam goreng Hisana, sama-sama jual ayam crispy. Tapi kenapa Bu kemudian kok kita lihat ya market value-nya itu lebih besar McD misalnya, yang sama-sama juga menjual ayam goreng, atau KFC yang sama-sama menjual ayam goreng. Nah, teman-teman semua, itu semua karena di dalam McD, KFC ya, di dalamnya itu ada perlindungan hukum di sini ya, berupa kekayaan intelektual. Itu yang pengen saya share bersama teman-teman semua, agar pelaku usaha kecil ini juga memiliki kesadaran, karena memang tadi juga Pak Afrizal sudah ngomong ya teman-teman semuanya, kalau memang
UMK lah yang support Indonesia selama ini, terutama dalam perekonomian ya, untuk terus kemudian membantu, terutama keluar dari berbagai krisis. Jadi itu latar belakangnya. Kenapa terus kemudian kekayaan intelektual itu punya porsi yang besar untuk memberikan keuntungan juga secara ekonomi. Nah, latar belakangnya ini, sebagian besar emang pelaku usaha itu UMK, termasuk juga di desa. Saya kemarin juga cek-cek di data-data beberapa kabupaten ya di Jawa Timur sesuai dengan lokasi Anda melakukan MMD. Jadi memang banyak ada pelaku usaha yang sesungguhnya mereka punya potensi yang sangat besar. Tapi kalau kita cek di DJIP, portalnya DJKI ya, untuk melihat apakah mereka sudah terdaftar mereknya, ternyata kalau bicara data mungkin hanya di bawah 10% yang sudah terdaftar. Karena memang selama ini orientasinya itu adalah oke, UMK kamu harus gimana caranya support ya kan perekonomian, bisa angkat tenaga kerja sebanyak-banyaknya, terus kemudian dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, bisa masuk ke dalam pasar regional dan seterusnya, impor ya kan, ekspor ya kan, tapi kemudian nggak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai kekayaan intelektual. Jadi makanya memang kalau sebenarnya kita lihat sesungguhnya kekayaan intelektual itu bisa menambah nilai lebih pada produk. Dan selain itu, produk-produk yang sudah terdaftar, di sini saya ambilnya hanya merek ya teman-teman semuanya, karena kalau kita bicara kekayaan intelektual itu sesungguhnya ada, secara garis besar ada 2 cakupan perlindungan, ada cipta dan kekayaan industri, terus kemudian dibagi lagi menjadi merek, paten, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan PVT. Tapi kemudian di sini lebih sempit aja diambilnya, karena kita juga harus realistis ya, mengambilnya itu adalah merek. Dan juga memang merek, atau kalau misalnya teman-teman FEB, saya tadi tanya ada beberapa yang dari FEB, tentu tahu kalau suatu produk itu kalau mereka sudah bisa branding dengan bagus, tentu saja nilainya akan semakin baik. Nah tentu saja pertama mereka harus terlindungi secara merek. Karena kekayaan intelektual bisa membantu produk UMK itu untuk masuk ke dalam pasar yang lebih luas. Dan kalau secara hukum teman-teman semuanya, mau dia itu produk UMK dan sebagainya, ketika kita melihat bagaimana sih Bu bisa dilindungi secara hukum, hakim itu kalau misalnya ada sengketa merek, mungkin kalau sengketa merek teman-teman pernah baca atau tahu ya, misalnya kayak kemarin MS Glow dan atau mungkin beberapa sengketa lainnya. Jadi hakim tuh cuma lihatnya satu, untuk mendapatkan perlindungan bagi merek itu cuma satu dilihatnya, apakah merek itu sudah terdaftar, titik. Jadi merek yang sudah terdaftar sudah pasti dia akan terlindungi. Makanya di desa kalau misalnya Anda mungkin baca ya, ada banyak sekali produk yang sesungguhnya sudah menembus pasar internasional. Misalnya kemarin saya lihat di Kabupaten Malang, karena juga jadi DPL ya, jadi mencari-cari potensi. Misalnya ada produk singkong yang ternyata dia sudah menembus pasar Belanda, ada produk hijab yang sudah menembus pasar se-Asia misalnya. Nah itu kan berarti produk-produk UMK itu sesungguhnya juga sangat-sangat besar ya potensinya teman-teman semuanya. Cuma memang tadi itu belum terdaftar mereknya di Dirjen Kekayaan Intelektual. Jadi teman-teman secara lebih konkret, mungkin nanti kapan-kapan kalau misalnya anak hukum nih ya mungkin bisa membantu kalau Anda mengambil tema ini dan mungkin pengen lebih tahu gimana sih cara PPT-nya, kita bisa diskusikan di belakang ya, karena ini terikat juga dengan durasi teman-teman semuanya. Ada limitasi waktu. Jadi secara konkret apa yang bisa teman-teman lakukan nanti ketika melihat di desa, terutama Anda sudah survei ke desa dan melihat, oh ternyata banyak Bu pelaku usahanya. Tentu saja Anda kemudian bisa mendata berapa sih jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di desa tempat Anda melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian Anda data lagi, Anda identifikasi berapa UMK yang sudah memiliki atau mereknya sudah terdaftar di DJKI. Mudah sekali teman-teman semua untuk cek, itu Anda tinggal masuk ke websitenya dan ketikkan aja nama usahanya atau nama merek yang mereka daftarkan. Kalau misalnya saya nggak ngerti Mbak merek itu seperti apa, nah Anda bisa cek di DJIP. Berikutnya, teman-teman semua bisa melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum ya teman-teman semuanya. Tadi mungkin memang kalau orang hukum, kita selalu bicaranya atau berangkatnya dari regulasi atau aturan. Ini yang khas banget nih dari orang hukum ya. Jadi teman-teman bisa menjelaskan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa
dalam usaha Bapak Ibu semuanya bukan hanya sekedar keuntungan penjualan yang bisa diunggulkan, melainkan juga untuk mengutamakan usahanya, untuk mengunggulkan usahanya, itu juga bisa memiliki kesadaran terhadap bagaimana kekayaan intelektual, merek ya di sini saya bicaranya, itu bisa memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha. Nah, banyak yang kenapa terus kemudian kalau kita juga bicara alasan kenapa kemudian banyak pelaku usaha kecil itu yang malas atau segan untuk mendaftarkan mereknya, sebagian itu beranggapan bahwa pendaftaran merek itu sulit dan rumit. Ya. Nah, kalau teman-teman ini semua kan sudah teredukasi sebelumnya. Sesungguhnya memang teman-teman semuanya sekarang itu diberikan kemudahan karena memang pemerintah juga support dengan ekonomi kreatif, makanya itu berbagai program dan kebijakannya juga dibuat ya untuk memudahkan ya. Misalnya di bidang kekayaan intelektual. Ada beberapa kabupaten, ada beberapa kota yang memang memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha UMKM, misalnya untuk mendaftarkan merek itu diberikan gratis ya teman-teman semua. Mungkin memang kalau misalnya sudah sampai ke tahap pendampingan, kalau Anda misalnya mau sampai tahap pendampingan, Anda mungkin bisa sambil cek-cek juga ke biasanya via Dinas Koperasi dan UMK itu ya teman-teman semuanya untuk melihat apakah memang kota tersebut memiliki kebijakan gratis. Kota Malang misalnya itu gratis untuk UMK dan biasanya memang Dinkop UMK-nya itu sangat-sangat support atau membantu ya untuk pendaftaran merek tersebut. Nah, jadi misalnya teman-teman sudah tahapan penyuluhan dan merasa, Bu kayaknya kita pengen lebih. Nah, bisa juga untuk bantu support pendaftaran merek ya, karena semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, makanya di dalam tabel kegiatan, mungkin dari teman-teman yang non-hukum dan memiliki kemampuan untuk mendesain, itu juga membantu dalam pendampingan pendaftaran merek ini, kalian bisa support ya, misalnya terutama yang dari jurusan desain dan seterusnya ya, atau punya kemampuan desain yang bagus, karena salah satu yang disyaratkan itu adalah adanya label atau etiket merek. Jadi mungkin pada tahap pendampingan kalau memiliki kemampuan ya bolehlah dibantu untuk membuatkan label atau etiket merek yang menarik ya, atau mungkin kalian juga bisa mencarikan nama-nama karena juga ada syaratnya ya untuk gimana sih merek itu bisa didaftarkan ya. Nah itu juga teman-teman bisa membantu. Jadi nanti kalau misalnya butuh PPT-nya untuk kemudian syarat merek dan sebagainya boleh diminta di luar pelatihan ini ya teman-teman semuanya. Nah, yang berikutnya adalah pendaftaran merek. Tentu saja ini Anda langsung membantu bagaimana agar merek itu bisa terdaftar. Makanya tadi saya sarankan siapa tahu memang tempat Anda melakukan pengabdian itu ternyata gratis untuk mendaftarkan merek, tapi hanya saja banyak UMK yang nggak tahu kalau sesungguhnya mendaftarkan merek itu adalah gratis. Makanya Anda bisa mungkin menggait atau misalnya bertanya ya terhadap dinas terkait di tempat Anda melakukan MMD, apakah memang di sana gratis. Tapi kalaupun membayar biasanya juga tidak terlalu mahal, 500.000 kalau saya nggak salah ya teman-teman semuanya. Yang kedua, ini di luar merek karena undang-undangnya satu rangkaian merek dan indikasi geografis, teman-teman semua mungkin kalau misalnya Anda melakukan MMD terutama di desa-desa yang sangat memiliki potensi atau sumber daya alam yang luar biasa, Anda bisa juga memanfaatkannya dengan melalui indikasi geografis. Anda boleh membaca ya. Nah, kalau lagi-lagi ngomongnya karena data ya, teman-teman semuanya biasanya non hukum nih ditanya datanya mana Bu ya kan ya. Kalau kita bicara data di Jawa Timur tidak banyak yang sudah tersertifikasi indikasi geografis. Jadi misalnya di Malang itu salah satunya yang sudah tersertifikasi itu adalah Bandeng Asap Sidoarjo, ya kan? Terus kemudian Pisang Kirana Lumajang, tapi harus dicek ulang ya apakah sudah tersertifikasi. Intinya tidak banyak di Jawa Timur yang sudah tersertifikasi. Padahal di desa-desa yang tersebar di seluruh Jawa Timur, karena kita juga punya bentang alam yang luar biasa, itu memiliki potensi kekayaan alam ya dengan juga campur tangan manusia yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga desa-desa itu memiliki potensi untuk memiliki indikasi geografis, teman-teman. Tapi berbeda dengan merek, indikasi geografis ini cukup rumit. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman melihat ternyata ada potensi di suatu daerah, di suatu wilayah di mana Anda melakukan MMD, terus kemudian dia punya produk alam yang memiliki keunikan tersendiri karena keadaan geografisnya atau adanya campur tangan manusia ya. Jadi apa sih Bu contohnya? Misalnya mungkin Anda pernah dengar ubi Cilembu contohnya ya kan, atau beras Cianjur, atau misalnya juga contoh lainnya itu kopi dari Bali Kintamani ya kan ya. Masing-masing produk itu karena keadaan geografis jadi mereka punya
rasa ya atau sesuatu kekhasan dan karakteristik yang berbeda dengan produk sejenisnya. Kopi Kintamani misalnya, katanya tuh karena saya nggak ngopi ya, katanya aftertaste-nya tuh ada rasa-rasa jeruknya karena memang dia ditanam selang-seling dengan jeruk. Atau di Bali juga ada garam ya, garam itu juga mendapatkan indikasi geografis. Aduh lupa namanya Pak Afrizal, garam apa di Karangasem pokoknya ya garamnya. Karena memang dia dari air laut itu enggak, terus kemudian seperti garam rafinasi, dia khusus dimasukkan ke dalam tabung-tabung ya teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda melihat misalnya di suatu daerah, oh ini ada indikasi geografis, Anda juga bisa terus kemudian memberikan penyuluhan ya kepada warga setempat terkait pentingnya perlindungan indikasi geografis. Kota Malang atau Kabupaten Malang, mungkin ada yang berlokasi di Kabupaten Malang misalnya, saya ambil contoh karena paling dekat dengan kita, punya banyak sekali potensi alam ya yang terus kemudian sesungguhnya bisa didaftarkan indikasi geografis. Kopi misalnya, ada kopi dampit. Kopi dampit itu memiliki kekhasan. Tapi terus kemudian teman-teman sulit ternyata untuk mendapatkan indikasi geografis. Kenapa? Karena ya masyarakat itu tadi yang seperti saya bilang, mereka orientasinya ke keuntungan. Jadi kadang-kadang kopinya itu sudah belum waktunya panen banget ya, belum merah banget, sama mereka udah dipetikin karena mereka ingin segera mendapatkan keuntungan. Padahal kalau mau mereka dapatkan sertifikasi indikasi geografis kan kemudian nanti harus ada dilakukan pemeriksaan dan seterusnya ya untuk melihat apakah bisa mendapatkan indikasi geografis. Tapi lagi-lagi warga menganggap ya udahlah pokoknya kita segera dapat keuntungan, selesai. Makanya tugas Anda di sini menyadarkan. Jadi dalam usaha juga ada aspek lain yang terus kemudian kalau mereka bisa memperoleh hal tersebut itu bisa juga meningkatkan value atau nilai usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Itu ya teman-teman semuanya. Syaratnya nggak mau panjang lebar, secara lebih lengkap ini bisa Anda baca ya kalau teknis di dalam webnya ataupun dalam modul yang sudah saya sertakan, itu sudah saya lengkapkan secara lengkap. Jadi tadi seperti yang saya bilang ada etiket atau label merek ya, makanya mungkin kalau yang non hukum bisa membantu di sini mendesainkan atau mungkin bisa mencarikan merek yang menarik lah ya, mungkin yang dari FEB sudah belajar ya, Anda bisa membantu gimana sih bisa untuk memberikan merek yang nama-nama merek yang oke. Terus kemudian ada tanda tangan pemohon karena ini di sini targetnya adalah usaha mikro dan kecil ya, jadi ada rekomendasi UKM binaan dan surat keterangan dari dinas ya, mungkin bisa dibantu, makanya tadi Anda boleh menggandeng mitra dinas terkait ya. Dan kalau formatnya Anda bisa download di website dgip.go.id, ini sudah saya sertakan linknya juga di modul. Terus juga ada surat pernyataan dari UMK yang bermaterai ya. Itu juga bisa diunduh di website DGIP. Ini kok UMK UKM ada yang typo ya teman-teman semuanya ya. Mohon dimaafkan. Jadi usaha mikro dan kecil itu bisa melihat atau akses webnya di sini. Anda bisa bantu untuk mereka kalau mungkin tertarik mendaftarkan mereknya. Alurnya seperti ini. Ini saya rasa juga teman-teman yang generasi masa kini yang sangat-sangat melek teknologi ya bisa membaca lebih detail ya. Kalau buka websitenya mungkin langsung paham ternyata seperti ini caranya karena memang Anda bisa cek di sini langsung via merek.dgip.go.id ya. Terus kemudian ikuti saja langkah-langkah seperti yang sudah dicantumkan di sini, klik tambah, terus kemudian kode billing, pembayaran. Jadi kalau misalnya daerah yang berikan gratis itu biasanya dibantu. Kalau mendaftarkan mereknya memang harus membayar 500.000 ya teman-teman semuanya. Nah kalau misalnya daerah itu dia punya program memberikan gratis, memang biasanya terus kemudian diberikan ya bantuan ya, sehingga kemudian pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa mendapatkan bantuan secara cuma-cuma untuk mendaftarkan mereknya. Nah permohonan sudah diterima, terus kemudian kalau sudah benar klik selesai data dukung, terus baru isi seluruh formulir. Nah, ketika sudah isi seluruh formulir, memang nggak akan langsung serta-merta atau auto mendapatkan merek ya, berbeda dengan hak cipta. Biasanya akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Itu memang harus menunggu. Jadi, mungkin bisa saja kalau teman-teman sampai membantu mendaftarkan merek, selesainya nanti kalau sudah MMD, karena misalnya masih diperiksa dan sebagainya. Tapi paling tidak kalau Anda mau membantu, alurnya adalah seperti ini. Outputnya apa? Outputnya adalah terdaftarnya merek, tentu saja ya. Meningkatkan proteksi karena tadi seperti yang saya bilang, jadi kalau pelaku usaha tuh nggak punya kesadaran merek, ini banyak terjadi, terutama di daerah-daerah yang punya potensi, misalnya karya yang luar biasa seperti di Bali misalnya ya, mereka itu
dulunya mereka menghasilkan produk, tapi terus kemudian nggak sadar ya bahwa itu harus didaftarkan mereknya. Ya udah, mereka menjalankan usahanya. Usahanya berkembang. Aduh, sampai batuk-batuk. Usahanya berkembang, tapi terus kemudian ketika usahanya sudah berkembang, ada pelaku usaha lain yang curang ya, yang punya nakal, yang punya niat jahat. Kemudian mereka ya udah usahanya dia tahu, oh ternyata dia belum didaftarkan mereknya. Didaftarinlah mereknya oleh pelaku usaha lain yang barangnya sejenis. Kalau secara hukum, sekali lagi teman-teman seperti yang saya bilang, walaupun misalnya katakan pelaku usaha A ya, dia punya aduh maaf. Ini kerekam di YouTube berarti sampai batuk-batuk ya. Jadi misalnya ada pelaku usaha A, dia duluan sudah punya usaha hijab misalnya jilbab. Terus kemudian karena dia nggak punya pemahaman terkait merek dan sebagainya, dia nggak daftarin, diam aja, usahanya nggak dia daftarin kemana-mana. Terus kemudian ada pelaku usaha B. Pelaku usaha B ini lihat loh, kayaknya pelaku usaha A itu jilbabnya ini banget ya, usahanya lancar banget. Nah, pelaku usaha B punya niat buruk, terus kemudian dia tahu kalau pelaku usaha A itu belum daftarin mereknya. Ya udah dia daftarin duluan. Kalau dalam hukum nggak lihat siapa yang duluan punya usaha. Sekali lagi dalam rezim hukum merek dilihatnya adalah siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan, titik, selesai. Ya, makanya teman-teman semua memberikan pemahaman. Jadi Bapak Ibu kalau usahanya potensial daftarin aja mereknya, seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat desa tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dan memberdayakan serta meningkatkan ekonomi kreatif di desa melalui pendekatan hukum. Jadi dari saya cukup sekian teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di belakang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ninda, semangat. Minum dulu Bu. Iya ya, kesel. Oke. Ya teman-teman semua jangan lupa semangat ya, dosennya ini sudah berusaha semangat, jadi Anda juga nggak boleh kalah semangat. Siap, siap. Semangat ini harus awalnya ditunjukkan dengan menyalakan kamera ya Bu Ninda harusnya. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin ini untuk tema kegiatan keempat itu adalah pemberian sertifikasi halal, mestinya oleh Bu Rumi Suardianti. Tapi karena Bu Rumi sedang sakit, beliau menyampaikan kepada saya bantu untuk mempresentkan. Nanti saya lanjutkan dengan materi yang dari saya yaitu tentang pendirian badan usaha milik desa. Mohon izin Bu Cindy, Bu Ranitya dan Pak Afrizal untuk menyingkat waktu juga langsung saya tampilkan share materinya ya. Saya lanjutkan gitu kan. Yang keempat adalah tentang sertifikasi halal produk UMKM ya. Jadi di sini setelah ada tadi materi dari Bu Cindy tentang pemilihan dulu ya, pemilihan bentuk badan usahanya, kemudian pendiriannya, lalu ada tema dari Pak Afrizal tadi adalah tentang perizinan produk UMKM, dan yang menarik juga ada dari Bu Ninda tadi tentang aspek pendaftaran hakinya. Nah, ada jenis perizinan lain yang disebut dengan sertifikasi produk ya. Jadi sertifikasi halal produk maksud saya. Jadi sertifikasi halal produk ini dilatar belakangi adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga sangat ada ajaran untuk mengkonsumsi produk yang halal gitu kan ya. Dan dalam konteks ini kewajiban negara untuk melindungi dan menjaga warganya tentang kehalalan produk. Maka di sini produk yang dimaksud adalah bisa makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik yang dikonsumsi. Ya, ada dasar hukum terkait dengan pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan halal. Nah, adik-adik mahasiswa sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan pendataan UMK di lokasi MMD ya. Sehingga meskipun belum closing gitu kan ya, saya di sini menyampaikan setiap kegiatan di sini maka harus dimulai dengan pemetaan potensi produknya. Apa sih yang kemudian siap untuk dilakukan proses
penguatan secara legalitas di bidang hukum gitu kan ya, potensinya apa ya, seperti tadi Bu Ninda nyampaikan, apa potensinya jilbab apa hijab tadi ya, apa potensinya garam tadi, ada potensi bandeng tadi, nah monggo. Jadi inilah yang kemudian harus didata terlebih dahulu. Nah, sama dengan perizinan maupun sertifikasi haki tadi, maka sertifikasi produk halal di sini juga harus mengidentifikasi apa saja potensinya, jumlah UMK-nya seberapa banyak, dan mana yang siap atau prepare untuk dilakukan sertifikasi produk halal ya. Langkah kedua adalah mengidentifikasi tadi ya jumlah UMK yang belum memiliki sertifikasi produk halal. Yang ketiga adalah adik-adik bisa melakukan proses sosialisasi jaminan produk halal. Ya, jadi data dulu atau sosialisasi dulu, maka boleh diawali dengan data dulu, baru lanjut dengan proses atau tahapan sosialisasi. Baru yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kegiatan ini bisa jadi tidak berhenti pada fase penyuluhan, tapi sampai pada fase pendampingan pendaftarannya. Ya, nah, tahapan-tahapan kegiatan tadi sama seperti pemberian izin maupun sertifikasi yang lain haki tadi ya, bahkan termasuk dengan pendirian badan usaha, semuanya dilakukan melalui mekanisme online sekarang ya. Jadi kalau izin tadi lewat OSS, kemudian haki tadi lewat DJIP, pendirian badan usaha tadi lewat SABU maupun SABH yang diselenggarakan Kementerian Hukum HAM gitu kan ya. Maka pun demikian dengan sertifikasi halal dilakukan melalui situs yang sudah dibuat, yaitu di ptsp.halal.go.id ya. Di sana sudah tampil adik-adik sebenarnya tahapan dari proses pendaftaran sertifikasi halal produk gitu ya. Ada mekanisme registrasi akun, ada pelaksanaan verifikasi akun, permohonan sertifikasi halalnya gitu kan ya. Lalu ada proses checking dokumen oleh BPJPH-nya gitu kan. Kemudian jika dokumen lengkap, lanjut kemudian diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan di LPH-nya, lembaga pemeriksaan halalnya gitu ya. Nah, nanti baru dilakukan proses penagihan pembayaran. Nah, ada tahap yang utama juga adalah tahap pengujian kehalalan produk ya. Dalam tahap pengujian kehalalan produk ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditentukan. Ya, terakhir adalah laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia, karena memang untuk melakukan atau pemberian sertifikasi halal ini Majelis Ulama Indonesia yang kemudian nanti akan memegang kendalinya. Nah, selanjutnya adalah proses sidang fatwa oleh MUI yang kemudian hasilnya akan diinformasikan melalui aplikasi si halal gitu kan ya. Nah, pemohon dapat kemudian jika produknya tadi sudah disetujui oleh MUI akan dapat mendapatkan sertifikasi halal yang bisa di-download ya. Apabila memang sudah diterbitkan oleh BPJH melalui aplikasi si halal yang memang sudah disiapkan. Nah, di sini tampil juga di modul maupun di dalam situs yang tadi saya sebutkan, dokumen-dokumen apa saja sih yang kemudian diperlukan dalam rangka permohonan sertifikasi halal ya. Nah, ada data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan, dan dokumen sistem jaminan halalnya. Prinsipnya, adik-adik mahasiswa, konteks permohonan sertifikasi halal produk di sini tidak kalah penting dengan sertifikasi izin, dengan sertifikasi haki yang lain ya, sehingga di sini juga sangat diperlukan manakala kemudian produk tadi ingin dapat produk barang jasa tadi dapat dikonsumsi gitu kan ya,
dengan baik dan dengan legalitas yang utama. Tapi memang khusus untuk sertifikasi halal ini masih dibatasi pada jenis produk barang gitu kan ya. Sehingga bisa tetap dilakukan pengurusan pasca kemudian atau boleh bersamaan dengan pengurusan jenis sertifikasi yang lain. Nah, output dari pendaftaran sertifikasi halal ini tentu saja terdapat produk pelaku usaha yang kemudian masuk kategori produk halal, kemudian tugas adik-adik mahasiswa ya, selain kemudian bisa dapat capaian tertentu, ini capaian utama tentu saja terdaftarnya produk pelaku usaha UMK dengan dikeluarkan sertifikat produk halal gitu kan ya. Tapi sebenarnya adik-adik mahasiswa dengan meningkatnya pemahaman masyarakat MMD terhadap pentingnya sertifikasi halal gitu kan ya, dan pemberdayaan peningkatan ekonomi kreatif melalui sosialisasi pendekatan hukum di sini, setidaknya proses pendampingan bisa sampai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Ini sebenarnya sudah oke lah gitu ya, sudah oke. Tapi ya bersyukur kalau memang bisa sampai ke fase mendapatkan sertifikat tadi. Nah, itu untuk jenis kegiatan keempat yaitu sertifikasi produk halal. Nah, saya lanjut langsung saja ke kegiatan kelima tentang pendirian badan usaha milik desa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adik-adik mahasiswa, kalau poin kegiatan 1, 2, 3, 4, ya di sini adalah seolah-olah hanya menyasar dari produk keunggulan potensi dari masyarakat desa binaan yang dimiliki secara personal gitu kan ya. Nah, tetapi untuk jenis kegiatan kelima di sini adalah ada pelibatan pemerintah setempat, pemerintah desa setempat untuk kemudian ikut melakukan pengembangan potensi desa. Ya, khusus yang kelima ini adalah bagaimana pemerintah desa selanjutnya dapat memberikan desa berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa secara komunal. Ya, jadi apa bedanya dengan yang diselenggarakan secara personal oleh masyarakat desanya? Di sini ada pelibatan pemerintah desa dengan mendirikan badan usaha milik desa. Yang modal dari pendirian badan usaha milik desa itu berasal dari anggaran pendapatan masyarakat desa setempat. Ya, jadi di sini konteksnya desa yang mendirikan badan usaha milik desa dengan mengembangkan potensi desa yang ada. Ini misal ya, desa tadi memiliki tempat wisata lokasi yang kemudian potensi untuk digunakan sebagai tempat wisata. Nah, ini bisa dikembangkan untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli desanya, ya. Atau kemudian desa tadi memiliki pasar desa yang menarik untuk dikembangkan. Nah, ini juga bisa dilakukan proses pendirian badan usaha milik desanya. Ya, jadi kalau yang tadi lebih ke potensi masyarakatnya, individu masyarakatnya, maka di sini adalah potensi yang dimiliki oleh desa. Ya, nah jadi tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya masyarakat desanya secara personal, individual, tapi juga pemerintah desanya. Nah ini adik-adik bisa menggali potensi yang ada. Ya, nah. Konteks untuk pendirian badan usaha milik desa di sini, kalau ya nanti di dalam kenyataannya adik-adik mahasiswa menentukan sudah ada badan usaha milik desa. Kalau sudah bagaimana? Nah, berarti di sini adik-adik hanya tinggal kemudian memastikan operasional dan pengembangan kegiatan usahanya berjalan maksimal. Konteksnya di sini tahapan yang dilakukan dengan melihat terlebih dahulu apakah memang ketika memang sudah ada badan usaha milik desa, adik-adik bisa melihat BUMDes-nya ini sudah keluar legitimasinya atau belum gitu ya, legalitasnya atau belum, sertifikat badan hukumnya sudah ada belum. Nah, ini cek legalitas dulu.
ya. Baru kemudian bisa dilanjutkan dengan proses operasionalnya bagaimana, bagus atau tidak, mendapatkan apa namanya pendapatan APBDes yang maksimal atau tidak. Jadi seperti itu, ya. Kalau memang belum ada badan usaha milik desa, baru silakan menginisiasi. Jadi menginisiasi, potensi, mencari potensi desanya yang ada terlebih dahulu. Desa ini punya potensi apa sih yang bisa dikembangkan melalui pendirian badan usaha milik desa. Jadi konteks untuk pendirian badan usaha milik desa ini sekali lagi bisa dalam rangka mendirikan badan usaha milik desanya, bisa dalam rangka memastikan legalitas dan memastikan operasional BUMDesa ini berjalan dengan baik dan maksimal, ya. Choice-nya tergantung situasi di desa binaan tersebut, ya. Kalau misalkan tidak ada badan usaha milik desa, tadi lanjut proses untuk mendirikannya, ya. Tentu saja tidak sampai berdiri. Nah, nggak cukup waktunya tadi, ya. Tidak cukup waktunya Anda melakukan kegiatan MMD di desa binaan, tetapi setidaknya proses untuk mencari potensi desa dan proses untuk menginisiasi pendirian badan usaha milik desa sekiranya bisa dilakukan. Pun kalau kemudian sudah ada badan usaha milik desa, apa yang dilakukan? Maka di sini dilakukan adalah proses untuk optimalisasi melihat legalitas dan optimalisasi kegiatan badan usaha milik desanya, gitu ya. Nah, ini tahapan yang bisa dilakukan jika sudah terdapat apabila belum terdapat badan usaha milik desa. Survei potensi, penyuluhan, pelaksanaan musyawarah desa, pendampingan penyusunan perdes sampai dengan pendampingan pengesahan status badan hukum. Tapi sekali lagi adik-adik, ini proses yang tidak sebentar. Saya yakin juga desa untuk kemudian tergerak gitu kan ya, untuk memiliki badan usaha milik desa, melihat potensi yang ada juga butuh waktu ya untuk menimbang-nimbang sanggup atau tidak, karena untuk pendirian badan usaha milik desa itu terkadang kita juga harus melihat sumber daya manusianya, ya, sumber daya manusia yang ada di desa tadi atau sumber daya manusia aparat desanya, ya. Jadi ini ada fasenya, tapi setidaknya kalau kemudian sudah sampai pada tahap yang kedua saja, ini sudah cukup menurut saya, ya, 1 dan 2, ya, karena tahap ini adalah tahap yang kemudian sangat mempengaruhi ya atau tidak mendirikan badan usaha milik desa, ya. Tidak perlu kemudian sampai muluk-muluk ada di fase ini. Kalau kemudian di desa binaan tempat adik-adik mahasiswa ini kemudian berada saat ini, dia sudah ada di fase misalkan akan melakukan musyawarah desa terkait dengan pendirian badan usaha milik desa, monggo dilanjutkan. Jadi sifatnya demikian, kasuistis sekali ya, melihat pada kondisi di lapangan. Nah, ada juga keadaan di mana tadi saya sampaikan sudah terdapat badan usaha milik desa. Tadi legalitasnya sudah ada. Kalau sudah ada ya alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kalau belum ada, apa sih legalitas yang dibutuhkan? Oh, sertifikat badan hukum. Karena pasca keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP pelaksananya di sini ya, PP tentang desa. Nah, di sini badan usaha milik desa ini adalah wajib berbadan hukum. Nah, selama ini dalam aturan sebelumnya dirujukannya adalah di Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 2014, belum mengatur tentang bahwa badan usaha milik desa itu harus berbadan hukum. Baru di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini adik-adik. Ya. Nah, nanti mekanisme pengesahan status badan usaha milik desanya pun ada ada tahapannya ya setelah ini. Ya. Jadi dilihat ini sudah ada BUMDesnya belum? Ada pengesahan status badan hukumnya tidak. Baru kalau kemudian sudah ada sekiranya, maka silakan survei perkembangan operasional, optimalisasi kegiatan usaha BUMDesa, gitu ya. Jadi sampai di mana Bu ini tahapan yang kami lakukan? Survei dulu keadaannya, apa yang real muncul di situ. Pertanyaan-pertanyaan awal itu harus dijawab terlebih dahulu. Nah, baru ketika kemudian ini misal ya, fase kemudian belum ada proses pendirian badan usaha milik desa tadi, tapi sudah inisiatifnya sudah bulat,
ya, inisiatifnya sudah bulat hendak mendirikan badan usaha milik desa. Ini tahapannya, ya. Ini tahapannya dan ini tidak sebentar sekali lagi mahasiswa. Mahasiswa bisa jadi kemudian dalam tahap proses pendiriannya ketika pun dipilih untuk mendirikan BUMDes juga tidak mungkin besar kemungkinan tidak mungkin selesai selama MMD. Karena ada beberapa fase yang kemudian harus dijalankan, beberapa musyawarah desa, persiapan tim-timnya, kemudian memastikan pembentukan BUMDesnya tercantum dalam RPJM desa, dalam RKP desa. Nanti ada tahapan untuk kemudian menyusun peraturan desanya. Jadi ini tidak sebentar, ya. Dan sekali lagi karena ini multidisiplin, ya, tentu saja Anda kalau untuk sampai ke tahap yang kemudian harus berdiri BUMDesa, maka itu berat gitu kan ya kalau memang belum ada. Jadi ya setidaknya di tahapan 1-2 tadi ya, kalau belum ada pendirian badan usaha milik desanya sudah bagus menurut saya ya. Lanjut, kalau memang sudah ada atau sedang dalam proses pendirian BUMDesa, tapi belum ada legalitas pendaftaran badan hukum BUMDesanya, ya, maka dapat dilakukan proses legalitas tadi. Sama caranya, ada dilakukan melalui mekanisme online semuanya. Ya, jadi mekanisme pengajuan nama, persetujuan nama, kemudian tahap terakhir nanti sampai penerbitan pendaftaran badan hukum badan usaha milik desa. Nah, ini ada fase-fasenya, ya. Nah, outputnya yang dilakukan melalui kegiatan ini adalah jasa penyuluhan hukum saja. Ini sudah bagus sekali untuk yang ini, ya. Baru kemudian kalau memang di fasenya atau sedang, ya, monggo dilanjut sampai pendampingan pendirian desa, ya. Tapi sekali lagi, ya, semua tahapan ini akan bergantung pada kondisi desa di mana adik-adik melakukan kegiatan MMD. Baik, mahasiswa semuanya, singkat cerita, kita sampai pukul 9.26 ini sudah mempresentasikan 5 kegiatan yang kemudian termaktub dalam satu tema besar, yaitu aspek hukum penguatan ekonomi kreatif masyarakat desa. Harapannya ya dengan mahasiswa yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda tadi bisa bekerja sama, ya. Nah, masih ada 24 menit ke depan ya untuk kemudian proses tanya jawab. Saya persilakan adik-adik kalau ada yang ingin bertanya. Saya juga ingin mengingatkan, saya izin stop share dulu ya. Saya ingin mengingatkan ada link untuk melakukan presensi ya. Jangan lupa untuk diisi link presensi kegiatan pembekalan tahap 2 ini ya. Ada di kolom chat Anda semua di sini. Nah, ini ada kewajiban mengisi ya. Jangan lupa sekali lagi yang belum ya. Dan kemudian saya persilahkan adik-adik jika ada pertanyaan. Monggo silakan. Silakan. Nih Bu Ninda, Bu Cindy, Pak Afrizal siap ya menjawab pertanyaan jika ada. Pertanyaannya memang sepertinya via Google Form nggih, Bu. Oh iya. Tertulis. Iya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau menanyakan secara langsung ya kan, atau mungkin ada sesuatu ini boleh. Bu Dr. Amel membuka kesempatan seluas-luasnya. Iya. Dalam waktu yang tinggal sesempit-sempitnya. Iya, tadi saya barusan baca ya, lupa Bu Ninda, makasih diingatkan. Ada Google Form-nya ya di grup ya, nanti mungkin bisa di-share juga dengan panitianya. Monggo silakan kalau memang mau menanyakan langsung di sini. Ini Bapak Ibu ini setelah ini langsung ada kesibukan setelah ini ya Bu Cindy, Bu Ninda, Pak Afrizal. Ini di tengah-tengah kesibukan hari Senin. Silakan. Tampaknya masih anteng. Ini memang perlu waktu ya Bu Ninda, Pak Bu Cindy, Pak Afrizal dan yang lain karena memang tadi lintas multidisiplin ya untuk memahami tentu saja butuh waktu. Tapi
Kenapa Bu Ninda, monggo? Mungkin sembari kegiatan, kalau sudah DPL-nya juga sudah memberikan arahan, mungkin Ya, bisa oke. Bu Amel. Ya, Inge. Tapi paling tidak apa namanya ada titik benang merah semuanya. Jadi dari proses di tema kita ini kan yang utama berarti harus mencari data terlebih dahulu tentang potensi ekonomi desa di tiap-tiap desa binaannya Bu Nindangge dan Bu Cindy dan Pak Afrizal. Sehingga nanti dengan DPL mungkin itu yang akan dilakukan terlebih dahulu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya proses-proses kegiatan yang kita lakukan ini semuanya dilakukan melalui online dan sudah sangat jelas tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi mungkin monggo nanti jika bisa juga dikoordinasikan dengan DPL untuk mencari mitra dari instansi ya Bu Ninda dan Bu Cindy ya. Nanti mungkin diperlukan juga. Iya, Bu Amel. Ini Bu Cindy, Bu Ninda, Pak Afrizal DPL juga kah? Betul, Bu Amel. Tapi kelompok saya malah tidak ada yang memilih tema hukum sama sekali. Iya. Bu Cindy juga. Case-nya sama dengan Bu Ninda. Oke. Pak Afrizal juga nggih, DPL juga. Iya Bu, sudah survei. Temanya apa Pak Afrizal? Hukum juga atau malah bukan? Temanya di luar hukum sepertinya. Kelompok saya ambil pengolahan sampah. Oke. Paten itu sampah, permasalahan sampah. Baik. Oke, ini ada yang nulis pesan nggak ya? Oh, tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, apakah kemudian... Mohon izin ada yang raise hand. Oh, sorry, nggih. Silakan, Mbak Anggita Devi. Mbak Anggita Devi, dinyalakan saja kameranya, enggak apa-apa. Mohon maaf Ibu, sedang ada kelas juga ini. Oh, iya, silakan. Dari fakultas mana Mbak Anggita Devi? Dari Fakultas Hukum Ibu kebetulan. Oh, oke, silakan. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di dalam tema besar kali ini kan ada 5 subtema ya. Nah, di dalam 5 subtema tersebut ada beberapa kegiatan di tiap-tiap subtema. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apakah dari tiap-tiap subtema itu kita memang harus mengambil semua poin kegiatan yang ada di masing-masing subtema itu, atau memang sifatnya opsional Bu, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kapasitas kami sebagai mahasiswa yang kami rasa kami mampu menjalankannya hanya sejauh itu, seperti itu. Kemudian mungkin yang kedua akan lebih spesifik ke perihal pendaftaran sertifikasi halal itu Bu. Nah, karena setelah saya dan kelompok saya itu mencari tahu mengenai data-data apa saja yang diperlukan dalam pendaftaran sertifikasi halal itu, kan kita perlu salah satunya NIB dan SIPP kalau saya tidak salah. Nah, untuk itu apakah kami dari kelompok kami bisa untuk melakukan pendampingan, tapi jika masyarakatnya ternyata belum siap untuk data-data pendaftaran itu seperti apa ya Bu? Apakah kami hanya berhenti di proses penyuluhan saja atau seperti apa? Atau memang outputnya harus didapatkan berupa, oh ada nih usaha di desa ini udah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, pertanyaan menarik ya. Saya izin menjawab yang pertama. Nanti akan ditambahkan juga dengan Bu Ninda, Bu Cindy atau Pak Afrizal, saya persilakan. Tapi ini sertifikasi halal ini tema Bu Rumi ya. Nanti mungkin juga bisa kita bantu menjawab. Prinsipnya demikian. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, ini sifatnya mencari data potensi dulu ya. Artinya ada kemungkinan tidak semua kegiatan yang ada di dalam tema ini Anda jalankan. Sesuaikan tentu saja dengan kebutuhan itu dulu. Jadi faktor kebutuhan dulu. Kebutuhan misalkan potensi apa? Nah, Mbak Anggita di mana desanya? Di Blitar Ibu. Di Blitar. Misal ada potensi apa? Potensi yang misalnya dimiliki oleh masyarakat secara individu. Nah, untuk melakukan kegiatan UMKM tertentu misalkan. Nah, misal dalam hal ingin mendirikan badan usaha, apakah mau mendirikan badan usaha? Kalau keuntungannya mendirikan badan usaha apa? Nah, nanti baru kemudian
usahanya perorangan atau kemudian persekutuan. Nah, tadi kan sudah disampaikan Bu Cindy tadi ya, pilihan-pilihan choice-nya. Misalkan, oh ternyata dia mau milih yang PT nih, karena sekarang PT bisa perorangan misalkan ya. Nah, monggo silakan. Nah, nanti apakah kemudian diurus izin? Kalau hal ikhwal izin usaha tadi yang disampaikan Pak Afrizal tentu penting gitu kan ya. Apakah kemudian nanti akan menguruskan haki, sertif halalnya? Tentu saja ini semuanya penting. Tapi apakah semuanya ingin misalkan? Nah, tetapi apakah nanti sanggup? Nah, ini tahapan ini harus dihitung, Mbak Anggita. Ya, tahapan ini harus dihitung. Anda berapa lama di situ? Nah, apa saja sekiranya yang perlu? Boleh kemudian kalau ingin melakukan semuanya atau satu persatu dulu, tergantung pada SDM nanti di sana juga untuk mendampingi, gitu ya. Kalau sekiranya dokumennya sebenarnya sudah prepare saja, misalkan Anda mau mendaftarkan izin usahanya dulu, ini yang penting ya. Setelah mendirikan badan usaha, kalau perlu, kalau tidak, Bu, saya mau perorangan saja, ya enggak masalah, gitu kan ya. Tapi kan Anda sadarkan ini kondisinya kita punya choice-nya, kalau mau silakan gitu kan. Tapi di inisiatif gitu ya. Apa bedanya kalau kemudian ini perorangan? Apa bedanya kalau kemudian mendirikan dalam bentuk PT, dan PT bisa perorangan kalau untuk usaha mikro dan kecil? Apa keuntungannya? Nah, kan seperti itu nanti. Nah, kalau izin usaha ini harus, kalau izin usaha gitu kan ya. Nah, setidaknya itu dulu, baru nanti fase selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ke hakinya atau lanjut ke sertif halalnya dulu. Salah satu. Jadi, apakah harus semua? Tentu saja tidak ya. Mana yang urgent terlebih dahulu. Atau misalkan di sini kita tidak potensi desa secara garis besar tidak terlalu bagus gitu kan ya. Pemerintah desa PADES-nya tidak maksimal atau tidak cukup sekiranya untuk mendirikan badan usaha milik desa, ya enggak apa-apa. Tapi sekiranya dia ada potensi, kembangkan. Kan tahapan Anda seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus kemudian jadi, ya, tapi berproses. Itu sih kalau prosesnya. Apakah harus semua atau tidak. Nah, kalau soal sertif halal, nanti saya izin menjawab, tapi juga tolong ditambahkan, takutnya nanti saya ada kekurangan ya. Kalau untuk sertif halal, tadi Mbak Anggita dicek lagi mana dokumen-dokumen yang diperlukan. Kalau mau daftar itu dulu, tapi sudah punya izin usaha belum, dicek. Jangan loncat juga gitu kan ya. Jangan-jangan izin usahanya belum ada, jangan langsung memilih sertif halal dulu, diselesaikan dulu di izin usaha, karena yang penting di situ dulu gitu kan ya. Baru beranjak ke sertif halal, sertif haki dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada tahapannya Mbak Anggita Devi. Nah, sehingga nanti kalau memang sudah izin usahanya sudah ada, kalau belum harus dibuat. Izin usahanya kalau sudah ada ya monggo silakan lanjut ke yang lain. Apa dokumen yang sudah ada, apa dokumen yang diperlukan. Kalau memang belum ada, nah inilah yang kemudian dibantu untuk dikumpulkan berkasnya agar bisa diurus proses perizinannya. Monggo ada tambahan dari Bu Cindy, Bu Ninda ataupun Pak Afrizal, saya persilakan. Terima kasih Bu Dr. Amel. Saya mohon izin Dr. Amel ya, Mbak Anggita, karena ini juga sama pertanyaan dari kelompok saya, kebetulan juga jadi DPL. Kesepakatannya memang tidak harus mengambil 5, tapi ada minimalnya 2 seingat saya Mbak ya. Jadi mungkin Anda bisa ambil, tadi juga Bu Dr. Amel sudah banyak menyarankan ya bagaimana terus kemudian Anda memilih dari 5, mungkin Anda bisa pilih 2 misalnya untuk tema FH2 ini, karena selain tema ini kan tentu saja kelompok Anda juga akan mengambil tema dari kelompok lainnya ya. Jadi mungkin bisa ambil dari bidang yang dikeluarkan oleh fakultas FEB misalnya atau FISIP dan seterusnya. Jadi ambil saja tadi sesuai dengan kemampuan Anda setelah Anda melakukan pemetaan potensi. Anda kelompoknya sudah melakukan pemetaan di desanya atau mungkin masih berdasarkan data dari sumber sekunder atau bagaimana Mbak Anggita? Izin jawab Ibu, kemarin kami sudah sempat melakukan survei mendatangi ketua dari pengurus UMKM desa terkait, cuman untuk pemetaan lebih lanjut belum kami lakukan. Oke, bagus. Berarti kan sudah ada data awal. Dan juga nanti untuk halal, mungkin Mbak Anggita juga bisa kan sekarang sejak tahun 2022 ya kalau saya tidak salah, ada kalau halal itu kan bisa self declare ya Mbak ya. Jadi UMK itu diberikan ya lebih mudah lagi melalui sertifikasi halal yang mekanismenya itu self declare. Nanti mungkin Anda
boleh membaca lagi ya, atau mungkin juga kalau misalnya ini boleh mengajukan pertanyaan ke Bu Rumi, karena Bu Rumi yang menuliskan, tapi setahu saya untuk hal-hal itu bisa, kalau untuk pelaku usaha kecil itu ya dengan mekanisme self declare, dan tentu saja ada perbedaan dengan kalau dia mekanismenya harus didaftarkan dan seterusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Dr. Amel. Minimal 2 kegiatan ya Bu Ninda nggih. Dari tiap tema gitu ya Bu Ninda. Ingat Oke. saya kemarin seperti itu, karena juga kelompok saya juga tidak mengambil dari masing-masing tema itu, tidak mengambil keseluruhan Bu Iya. Amel, mengambil sesuai dengan yang tadi Bu Dr. Amel sarankan. Memang sesuai dengan kemampuan agar tidak menyulitkan juga. Karena kalau terlalu menyulitkan malah tidak membawa hasil malah ya. nggak jalan. Baik, siap, terima kasih. Ada tambahan lagi dari Bu Cindy atau Pak Afrizal mungkin? Atau Bu Amel. Oke, silakan monggo kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Kalau tidak, mengingat waktu juga Bapak Ibu dosen juga ini ada kebutuhan mengajar dan rapat dan persiapan kegiatan lain di jam selanjutnya ya. Tadi untuk mekanisme bertanya ya, di sini akan dilakukan penyampaian tema untuk memudahkan distribusi materi ya kepada peserta. Akan ada proses pemfasilitasan penyampaian materi ya dan pembuatan kelas. Jadi pertanyaan juga bisa dilakukan di situ ya. Nanti akan ada mekanismenya lebih lanjut lewat platform Bron ini ya Bu Ninda, Pak Bu Cindy dan Pak Afrizal. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga oleh panitia ya lebih detail lagi tentang teknis itu. Yang pasti kami siap untuk menyampaikan atau melampirkan substansi materi modul dan juga materi hari ini di tempat template ataupun aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia. Begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bu tadi panitianya Bu Sinten ya, saya kok jadi lupa. Bu siapa nggih? Lupa saya. Bu siapa ya Bu Ninda, Bu Cindy? Saya kok lupa Bu. Izin Bu Amel, tadi Bu Woro sepertinya. Bu Woro ya? Oke. Bu Woro, karena mekanisme pembekalan sudah kami sampaikan dan nanti kami siap untuk melakukan proses tanya jawab juga dibutuhkan oleh mahasiswa. Kami izin lanjut ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu pemateri pada hari ini, tim pembuat modul dan sekaligus tim DPL sebenarnya. Kemudian terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih kepada panitia. Semangat ya untuk adik-adik mahasiswa semuanya, kita membawa misi MMD ini, mahasiswa membangun desa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan tentu saja hasil yang maksimal sehingga Universitas Brawijaya bisa membawa dampak yang luar biasa kepada masyarakat untuk membangun gitu kan ya, sehingga kemudian kita bisa maju bersama-sama, kita bisa men-sharekan ilmu bersama-sama dan membawa manfaat yang meluas untuk semua masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian kali ini juga ada salah kata maupun salah perbuatan. Pun demikian mewakili teman-teman tim pembuat modul yang luar biasa hari ini bersedia meluangkan waktu ya dalam kondisi kita Senin ya, we like Monday ya, sibuk-sibuk gimana gitu kalau Senin gitu ya, tapi tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Cindy, Bu Ninda, Pak Afrizal, Bu Rumi juga. Terima kasih Bu Woro dan semua tim. Saya izin untuk mengakhiri atau bagaimana dengan Bu Woro? Ada close statement dari panitia atau bagaimana? Oke, kalau tidak mungkin saya yang meng-close saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat mahasiswa. Kita majukan UB, kita majukan desa. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Amel. Oke, terima kasih. Izin live ya.
Mari Bu. Terima kasih. Oke.